Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap rangsang meninges. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk. Di sini pasien berbaring tanpa menggunakan bantal. Tangan kiri saya berada di bawah kepala pasien, tapi Pak, dan tangan kanan saya berada di dada pasien. Nah, di sini kita akan merotasikan kepala pasien ke kiri dan ke kanan untuk memastikan apakah pasien sudah dalam keadaan rileks atau belum. Tapi Pak. Nah, setelah itu kita akan melakukan kemudian kita akan melakukan tekukan kepala pasien atau fleksikan kepala pasien sehingga menyentuh, usahakan agar menyentuh dada, dagu pasien menyentuh dada, tapi Pak. Oke. Interpretasi dari kaku kuduk normal bila dagu dapat menyentuh dada, abnormal bila saat kita melakukan saat kita meneguhkan dagu untuk menyentuh dada terdapat pertahanan atau perlawanan, itu yang dikatakan kaku kuduk positif. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Kerning sign. Nah, pasien berbaring terlentang dan kita akan memfleksikan memfleksikan tungkai atau kaki pasien membentuk 90 derajat. Nah, setelah itu kita akan membentuk 135 derajat. Nah, bila tidak dapat membentuk 135 derajat maka dan terdapat nyeri, maka bila tidak dapat membentuk 135 derajat dan terdapat nyeri, maka positif Kerning sign. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pemeriksaan Brudzinski 1, di mana tangan pemeriksa berada di bawah kepala, tangan kiri pemeriksa di bawah kepala pasien, tapi Pak, sedangkan tangan kanan pemeriksa berada di dada pasien. Setelah itu kita akan melakukan fleksi. Setelah itu kita akan melakukan fleksi terhadap kepala pasien ke arah dada dengan cara cepat sejauh mungkin. Oke. Interpretasinya adalah positif ketika kedua tungkai mengalami fleksi involunter. Di sini normal karena tidak terjadi fleksi pada tungkai pasien. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan kepada Brudzinski 2. Tidak dulu ya. Ini kita akan melakukan pemeriksaan pada Brudzinski 2, yaitu dengan cara satu tungkai pasien kita lakukan gerakan secara fleksi, sedangkan yang satunya secara ekstensi atau lurus. Nah, bila positif, jika positif maka Stop again. Oke. Jika positif maka tungkai satu pasien akan mengalami fleksi secara involuntir, dan di sini normal karena tidak terjadi fleksi secara involuntir. Oke, selanjutnya kita pada Brudzinski 3. Pasien berbaring dalam keadaan terlentang dan kita akan melakukan penekanan pada os zygomatikum pasien, dan kita akan melihat pada kedua tungkai pasien apakah ada gerakan atau tidak. Oke, tidak terjadi fleksi pada ekstremitas pasien, jadi pasien dalam keadaan negatif. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 4, yaitu pasien dalam keadaan berbaring dan kita akan menekan pada os simfisis pubis pasien. Jika terjadi fleksi pada ekstremitas pasien maka positif Brudzinski 4, tetapi jika tidak ada maka negatif Brudzinski. Oke, kita akan melakukan penekanan pada simfisis os pubis pasien. Oke, tidak terjadi fleksi pada ekstremitas pasien dalam keadaan negatif.